saja ke channel Tengah Tua. Kita akan bacakan kisah-kisah seram versi orang Sabah. Cerita-cerita yang akan Anda dengar di sini hanya satu hiburan saja. Sekiranya Anda rasa takut, bawa kawan-kawan Anda. Ingat, video ini bukan untuk orang-orang yang lemah semangat. Saya ulang sekali lagi, video ini bukan untuk orang yang lemah semangat. Hai kamu semua yang sedang menonton video ini, apa kabar? Kami harap kamu semua berada dalam keadaan yang baik. Terima kasih karena sudah subscribe dan sudi menonton video kami. Saya, teman Anda, Rogonesti, dan semua kru Tengah Tuang mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda karena sudi memilih channel kami sebagai saluran hiburan Anda, khususnya pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Sekiranya Anda belum subscribe, bolehlah subscribe dan tekan butang lonceng untuk mendapat semua notifikasi setiap kali kami upload konten. Oke? Jadi di sepanjang video ini, Anda akan dihiburkan dengan cerita-cerita seram, cerita-cerita yang mencemaskan, pengalaman ngeri, dan apa saja yang sama waktu dengannya. Jadi sekiranya Anda mempunyai pengalaman seram, mungkin terlibat dalam kemalangan, mungkin hampir diserang oleh sekumpulan penyamun, atau diragut, dirompak, dan apa-apa saja pengalaman seram Anda, bolehlah Anda hantarkan email Anda ke alamat email tangatuong tangatuong@gmail.com. Ingatlah, semua kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan saja, tidak ada bukti yang mampu membenarkannya. Di dunia ini, macam-macam jenis orang yang boleh kita jumpa. Ada orang yang hidup senang, lepas sekolah tinggi-tinggi, terus dapat kerja. Ada orang yang hidup susah, terpaksa mencari pekerjaan yang jauh daripada keluarga dan kawan-kawan. Inilah sebagian daripada kisah hidup saya yang dulu. Dulu saya memang bukan orang senang lah. Saya terpaksa mencari pekerjaan sampai ke negara orang lain untuk mengubah nasib hidup saya. Nama saya Peter, tapi kawan-kawan saya semua panggil saya Gaman. Pasal rupa saya memang betul-betul nampak macam rupa orang kampung. Saya pun memang berasal dari kawasan pedalaman Sabah. Jadi cerita yang saya mau kasih cerita kamu semua ini berlaku dalam tahun 2015, masa saya baru dapat kerja saya. Itu pun syukur Tuhan, setelah sana-sini saya pergi interview, akhirnya saya dapat kerja. Tapi masalah dia, saya terus kena posting pergi Thailand. Nasib baik, saya punya English, orang bilang oke jugalah. Saya pun tidak tahu kenapa, mungkin sebab di sana saja yang ada kekosongan pada waktu itu, yang memerlukan pekerja-pekerja baru yang macam saya. Oleh kerana pekerjaan ini saya memang minat. Tambahan pula, sebelum ini saya tidak pernah naik kapal terbang. Jadi saya memang teruja untuk pergi ke Thailand. Nervous pun ada. Hanya Tuhan saja tahu perasaan saya pada ketika itu. Diberikan cerita, saya berlepas dari KK ke Thailand dalam bulan Februari 2015. Sampai di sana, saya pun disambut oleh seseorang daripada syarikat kami. Dia mungkin ditugaskan oleh bos itu untuk bawa saya ke tempat tinggal yang disediakan untuk saya oleh syarikat kami di sana. Oleh kerana saya ini baru datang dari negara lain pula, jadi saya diberi masa selama 2 minggu
untuk orang bilang kenal jalan lah. Kenal jalan-jalan yang ada di kawasan dekat tempat tinggal saya tuh. Macam tempat beli makanan di mana, hospital di mana, dan macam-macam lah yang berkaitan dengannya. Saya juga ditunjukkan bangunan-bangunan penting dalam office kami. Macam siapa orang-orang yang penting yang perlu saya jumpa, di mana bilik photostat, tempat buat fax, dan semua yang berkaitan. Jadi dalam proses orientasi saya dinasihatkan oleh orang yang bawa saya orientasi itu. Dia cakap, oke, di office kita ada satu komputer di bagian belakang sebelah kanan tuh. Kalau kamu tengok, bagian belakang sebelah kanan, komputer itu jangan tutup, jangan usik. Biar dia bawa. Saya pun kasih ya sajalah. Dia pun tidak kasih tahu apa sebab komputer itu tidak boleh ditutup. Jadi saya cuma berpikir, oh, mungkin lambat kali ini komputer mau start lepas tutup. Suatu udah kena suruh tutup. Jadi sepanjang saya berada di Thailand nih, saya tidak pernah balik lambat. Selalunya dalam jam 6 atau sebelum pukul 6 lagi, saya sudah balik rumah. Sebab saya nampak kawan-kawan saya pun banyak yang balik waktu itu. Tapi suatu hari itu saya kena demam panas. Jadi saya ambil cuti sakit selama lebih kurang seminggu begitu. Jadi bila balik office, banyak kerja-kerja saya tertangguh. Saya tidak boleh bawa pula file-file kerja saya balik ke rumah. Sebab kalau kedapatan, boleh kena buang kerja saya. Lagipun saya hanya ada laptop saja di rumah. Jadi saya pun kerja overtime lah di office tuh untuk kasih siap kerja-kerja saya. Saya tengok jam sudah pukul 8.30 PM. Wow, lebih kurang 2 jam yang lalu semua orang sudah meninggalkan office. Tinggal saya saja yang di dalam. Jadi saya pun kemas-kemas lah, mau balik ke rumah saya. Saya tutup komputer saya tutup aircon, saya tutup semua lampu-lampu di office. Pastikan semua tertutup lah, semua oke. Jadi bila saya tutup lampu, saya nampak ada satu komputer yang di belakang sebelah kanan masih hidup. Jadi saya berpikir, orang ini lupa tutup komputer nih. Waktu itu saya betul-betul terlupa yang ada saya kena kasih tahu pasal satu komputer yang tidak boleh ditutup di pejabat kami itu. Niat saya mau tolong tutup nih. Jadi saya pun pergilah ke meja yang ada komputer masih on tuh. Saya pergi ke komputer tuh. Saya shutdown komputer itu. Jadi komputer mati. Office pun jadi gelap gelita. Saya pun pulang rumah. Keesokan paginya saya datang pergi tempat kerja saya macam biasa. Waktu saya datang sekitar pukul 8 pagi itu, macam ada sesuatu yang terjadi di office saya nih, saya nampak. Office kami macam kena hambur-hambur. Meja kerusi jadi bertempiaran, terbalik-terbalik, macam yang tidak ketentuan lah, sedang cerita. Saya pun pergi tanya satu orang kawan nih, apa yang jadi nih? Dalam bahasa Inggris lah saya tanya. Dia pun tanya saya balik dalam bahasa Inggris. Katanya, has anyone shut down the computer at the back last night? Terus waktu itu saya teringat, alamak, hari itu tim orientasi, saya kena kasih tahu betul ada satu komputer yang tidak boleh tutup. Habislah, saya pergi tutup. Tidak berapa lama kemudian, saya dipanggil oleh bos kami. Bersama 2 lagi senior saya. Sebab bos tahu yang saya balik paling last malam. Saya pun ditanya oleh bos kami. Tidak orang akan kasih tahu kalau ada satu komputer yang tidak boleh tutup. Saya cakap, ada hari itu masa orientasi. Jadi bos tanya balik, jadi kenapa kau pergi tutup? Saya pun jawab, oh, saya ingat tidak boleh tutup masa office hour saja. Lepas office hour kalau ada orang yang overtime, kena tutup semua. Sebab saya pikir mau jimat tenaga elektrik, kan biasa macam tu. Jadi 2 orang senior saya pun kena tanya, kamu tidak beritahu ke dia kenapa tidak boleh tutup komputer itu? Dan cakap, tidak bos, kami cuma beritahu dia tidak boleh tutup komputer saja.
Jadi pendekkan cerita lagi, salah seorang daripada kawan saya beritahu saya kisah sebenar kenapa tidak boleh tutup komputer itu. Yang sebenarnya dulu komputer itu digunakan oleh satu orang pekerja perempuan yang memang kerja dia tip-top lah. Sampai semua bos-bos suka kerja dia. Dia dapat naik pangkat dan macam-macam kesenangan yang dia dapat lah. Tapi ada seseorang nih yang tidak puas hati dengan dia. Jadi orang ini dia pergi jumpa satu bomo nih untuk minta obat-obatan kah atau jampi-jampi begitu, supaya dia boleh kawal minda perempuan nih. Kebetulan perempuan ini memang workaholic punya orang. Satu hari ini dia kerja pada hari Sabtu. Lelaki ini dapat tahu yang dia kerja pada hari Sabtu. Jadi dia pun datang office, kasih kawan-kawan lah perempuan ini konon, dengan membawa satu minuman yang telah dijampi untuk mengenakan perempuan itu. Jadi bila perempuan ini sudah terminum, dia rasa mengantuk dan dia pun tertidur di situ. Jadi lelaki ini ambil kesempatan, dia pergi rogol perempuan ini. Setelah merasa nikmatnya, lelaki ini dia bagi pisau dekat perempuan ini. Dia suruh perempuan ini tikam diri dia sendiri. Entah macam mana, setelah siasatan polis dibuat, lelaki ini tidak kedapatan. Jadi kes itu diklasifikasikan sebagai kes bunuh diri. Macam mana kawan saya ini boleh tahu? Kebetulan dia ini kawan rapat dengan lelaki yang merogol perempuan itu. Lelaki itu sempat bertobat, namun dia sudah terlambat. Jadi apa yang dia sempat buat ialah diceritakan saja semua benda itu dengan kawan rapat dia nih. Dan oleh kerana terkena gangguan yang teruk sangat oleh roh perempuan yang tidak tentram itu, lelaki ini pun menjadi gila dan kemudian meninggal dunia. Namun masalahnya, gangguan tidak berhenti sampai di situ saja. Jadi bos kami terpaksa memanggil seorang yang dikatakan pakar dalam bidang inilah. Saya tidak mau cakap orang apa, mungkin sensitif. Maafkan saya. Jadi pakar ini pun coba buat pembersihan dengan tempat ini. Dan dia pun buat satu perjanjian dengan roh yang tidak tentram ini supaya selagi komputer tempat dia last bekerja ini tidak dimatikan, office ini akan tentram, tidak ada gangguan. Jadi berbalik kepada bos saya pun minta maaf dengan dia. Dia jawab saya begini, "Never mind, we have cleaners to clean this office. But now, I worried about you." Jadi saya tanyalah, kenapa? Dengan selamba bos itu jawab, "Tidak apa, malam ini kalau boleh kau balik rumah, kau bawa kawan, jangan tidur satu orang. Sebab saya takut, mungkin roh perempuan ini akan datang mencari kau." Berderak jantung saya mendengar kenyataan bos saya. Sudahlah, saya tidak siapa-siapa di Thailand nih. Macam mana nih? Kawan-kawan pun bila saya bawa tinggal dengan saya satu malam, dan semua tidak mau nih, semua menolak. Oleh karena office terpaksa dibersihkan, sebab keadaan memang teruk, kami semua tidak bekerja pada hari itu. Jadi saya pun pergilah duduk-duduk di kedai kopi, memikirkan nasib saya malam ini. Mujurlah saya ada kenalan seorang padri, jadi saya pun ceritakan semuanya kepada kenalan saya itu. Dan dia pun beritahu saya persiapan yang saya perlu buat sekiranya ada gangguan yang macam bos saya cakap tuh. Jadi singkatkan cerita, saya pun selesai buat semua persiapan yang boleh dibuat. Pukul 7 malam, waktu saya lepas makan, saya pun tengok TV di ruang tamu rumah saya. Cerita sedikit pasal rumah saya ini simple. Dia macam satu apartemen yang bertingkat, tidak ramai orang tinggal. Dalam apartemen itu ada 2 bilik, ada ruang tamu, ruang makan, dan ada balkoni rumah. Jadi tunggu sambil tengok TV. Akhirnya, dalam pukul 10 malam, sesuatu yang menakutkan berlaku. Saya dengar ada bunyi orang mengetuk pintu rumah saya. Tapi mula-mula tuh saya ingatkan macam bunyi sound effect di TV, sebab tidak kuat sangat bunyi dia. Tapi jelaslah kedengaran. Tapi bila sampai part iklan dan
bunyi itu masih lagi boleh dengar, saya pun jadi muskil. Otomatis saya ambil remote, saya kasih pelan bunyi TV saya, untuk supaya saya dapat dengar dengan lebih jelas. Dan bila saya dengar betul-betul, alangkah menakutkan apabila saya dengar bunyi itu sebenarnya bukan datang dari pintu rumah, tapi daripada pintu sliding di balkoni rumah saya. Karena takut sangat, saya pun tutup TV, saya kasih mati kipas, saya lari masuk bilik saya tutup pintu. Saya hanya mampu berdoa kepada Tuhan dengan apa-apa doa yang saya tahu pada malam itu. Nasib baiklah, malam itu saja saya kena gangguan. Jadi 2 hari kemudian, kawan-kawan saya heran, kenapa macam tidak ada apa-apa yang berlaku dengan saya. Lalu diorang pun bertanya saya, kenapa kamu jauh steady gini? Ada kayak datang bersama aku? Saya cuma jawab, oh syukurlah, tidak ada apa-apa juga. Masih baik kok. Padahal sebenarnya ada, tapi biarlah saya simpan sendiri saja. Saya tidak malah jadi populer pula. Jadi saya keeping low profile. Ya, jadi itulah cerita yang saya mau kongsi malam ini di tengah tua untuk kamu semua. Sekarang ini syukurlah, saya sudah balik Sabah. Saya dapat bekerja di tempat sendiri.